Ya, kembali di Lancok, kembali kita akan bahas terkait salah urus dari limbah medis yang ada saat ini. Saya kembali ke Bu Lia. Bu Lia, tadi ini mengejutkan dengan 100 insenerator, dari 2.900-an lebih rumah sakit yang ada hanya memiliki 100 insenerator. Dan belum tentu itu bisa beroperasi secara maksimal. Nah, kalau diperhatikan dari Persis sendiri mungkin ada amatan semua rumah sakit sudah memperlakukan limbah medisnya dengan baik dan benar. Dan saat mereka menunjuk pihak ketiga, apakah sudah selesai sampai di situ saja, tidak ada pengawasan lagi dari rumah sakit, atau ada pihak lain begitu yang mengawasi seperti apa pihak ketiga ini mengolah limbah medis B3 khususnya yang B3 infeksius ini, Bu Lia? Ya, jadi prosesnya untuk pengelolaan limbah medis ini memang kita ada dua, Mbak Cakri. Yang pertama kita lakukan internal di dalam rumah sakit. Di dalam rumah sakit itu kita memang harus artinya mengurangi, memilah limbahnya, kemudian akhirnya kita wadahi ya, ke tempat yang aman gitu ya, disinfektan dan sebagainya, taruh penampungan sementara. Nah setelah itu baru kalau memang kita punya ya rumah sakit yang punya incinerator, dia akan melakukan pembakaran langsung di rumah sakit ya, atau kalau misalnya dia mungkin dengan autoclave, tapi autoclave juga tetap sisa-sisanya tetap harus kita kirim juga ke incinerator. Nah kalau memang rumah sakit itu tidak punya, maka kita akan yang pertama kita harus kerjasama satu dengan namanya transporter atau pengangkut, ini pengangkut yang berizin. Nah, hanya perusahaan tertentu yang punya izin yang boleh kontrak kerjasama dengan rumah sakit. Dan yang kedua adalah kita kontrak juga dengan pihak ketiga yang membakar limbah tersebut atau kita sebut sebagai pengolah limbah. Nah, jumlah pengangkut di seluruh Indonesia cukup banyak ya. Ada sekitar 140 ya, mungkin kalau nggak salah ya Bu Sinta ya, 140 pengangkut yang boleh mengangkut sampah atau limbah medis dari rumah sakit atau Fasiankes. Sedangkan untuk pengolah saat ini sekitar 27 ya Bu, 22 atau 27 ya. Yang pastinya itu sekitar 20-an begitu yang punya izin. Jadi hanya mereka lah yang boleh melakukan proses pengolahan limbah ini. Nah, kami setiap kali kami melakukan mengirimkan sampah itu harus ditimbang. Jadi ditimbang dan dicatat. Ada yang namanya kita punya namanya Fastronic. Jadi itu adalah sebuah pencatatan informasi limbah dengan manifest ya yang jelas dan cara elektronik. Nah, nanti dari situlah setiap sampah yang kita buang. Fungsi dari penimbangan ini, Bu Lia, mohon maaf saya potong. Fungsi dari penimbangan ini hanya sekedar untuk mengetahui kuantitasnya saja, atau ada hal lain yang sebenarnya penting untuk diketahui dari kuantitas limbah medis yang dikirimkan tiap harinya oleh transporter itu? Biasanya kita mencatat volumenya. Jadi kita mencatat volumenya karena itu kan semuanya limbah medis. Kita sudah pisahkan dari yang non medis. Kalau non medis biasanya kita dengan pihak lain yang bukan khusus untuk mengelola limbah medis. Tapi kalau yang limbah medis itu kilonya kita catat di manifest istilahnya kita catat berapa banyak. Nanti timbulan ini harus juga kita terima balasan dari sana bahwa sejumlah sekian kilogram sudah dimusnahkan oleh pihak pengolah. Nah ini akan kita terima. Nah itulah yang membuat bukti untuk rumah sakit bahwa mereka sudah mengolah limbah yang kita order di awal. Iya, baik, saya paham. Artinya in-out-nya ini jelas begitu ya Bu Lia, supaya tidak bisa terdeteksi ada tidak nih limbah medis yang mungkin tercacar di saat perjalanannya menuju insenerator begitu ya Bu ya. Makanya harus dicatat jelas begitu. Tapi sejauh ini Persi punya evaluasi tidak Bu, atau melihat begitu rumah sakit yang sudah ada sekarang ini seberapa tinggi kepatuhan mereka tetap berkomitmen melakukan itu tadi, aturan-aturan dan tahapan-tahapan untuk mengelola limbah medis mereka? Ya, memang kalau kita lihat ya sebetulnya kita punya mekanisme yang model standar, ada standarnya ya, baik dari Kementerian Kesehatan maupun juga kita ada namanya akreditasi untuk menentukan bahwa standar ini sudah dipenuhi atau tidak. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang kondisi dari jarak ya yang kita juga jadi susah gitu. Contoh misalnya ada satu provinsi yang memang tidak punya transporter ataupun pengolah limbah di tempat sana, sehingga mereka kadang-kadang kesulitan untuk mencari siapa pengolah yang mau mengolah limbahnya. Ya contoh di Papua ini kebetulan Papua ini sekarang hari ini sedang mengadakan uji coba tentang incinerator yang dihibahkan oleh Satgas Covid, karena di sana nggak ada ya yang berizin, maka transporternya itu dari Makassar. Jadi datang dari Makassar untuk ngangkutin limbahnya, kemudian buang limbahnya itu di Jawa. Jadi satu rumah sakit itu harus
memang harus mengirimkan sampah atau limbah medisnya tuh ke tempat yang jauh. Nah, kalau di Pulau Jawa saya yakin cukup ya, karena transporternya juga banyak, kemudian juga pengolahnya juga banyak. Nah, makanya kita ingin kalau bisa konsep ini, pengolah limbah ini berbasis wilayah. Harusnya Pemda ataupun Pemprov tuh punya masing-masing tanggung jawab terhadap pengolahan limbah di tempatnya. Dan kalau bisa jangan terlalu jauh ya Bu ya, karena ini resiko tercecer atau ya kita tidak tahu sampai atau tidaknya secara kuantitasnya ini benar begitu, kita tidak bisa memastikan. Nah Bu Sinta, ini nampaknya mengelola limbah medis ya kita tidak heran makanya sampai salah urus, ternyata begitu rumit. Seperti tadi dari Papua inseneratornya yang mengumpulkannya dari Makassar lalu ditumpuk ya atau dikumpulkannya di Pulau Jawa. Apakah ada hal yang bisa dilakukan bisa memotong kerumitan ini begitu Bu untuk mengolah limbah medis kita? Baik, terima kasih Mbak Cakri. Jadi mungkin saya mengingatkan kembali bahwa pengelolaan limbah medis ini sudah berumur sekitar 25 tahunan. Jadi sejak 1994, limbah medis sudah dianggap sebagai limbah B3 dan harusnya rumah sakit itu sudah tahu pengelolaan limbah medis itu sesuai dengan peraturan yang kalau sekarang di PP 101/2014 dan juga di Permen LHK 56 tahun 2015, di mana di situ disebutkan di Undang-Undang 32 juga disebutkan, Undang-Undang 32 tahun 2009 disebutkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dalam hal ini limbah medis wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Sejak rumah sakit itu dibangun harusnya sudah dipikirkan limbah B3-nya, limbah medisnya mau diapakan. Kemana? Kalau dan di Undang-Undang 32 2009 disebutkan juga dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbahnya bisa diserahkan kepada pihak lain. Nah, jadi harusnya setiap rumah sakit dari awal sudah memikirkan limbah medisnya mau diapakan gitu. Nah, jadi sebetulnya jasa pengelola limbah itu membantu supaya rumah sakit ini bisa mengelola limbahnya bagi mereka-mereka yang tidak bisa mengolah sendiri. Nah, mudah-mudahan komitmen pimpinan rumah sakit saat ini semakin meningkat sehingga paling tidak ada anggarannya, ada alokasi SDM-nya untuk memikirkan limbah mereka sendiri gitu, seperti itu. Baik. Memang sekarang ini jasa pengelola limbah medis ini 2 tahun yang lalu mungkin hanya sekitar 6. Sekarang sudah semakin banyak, semakin 20 dan kapasitas mereka pun lebih diperbesar. Dan KLHK akan membangun selama 4 tahun ini sebanyak 32 fasilitas mengolah insenerator, tentunya yang kita lihat di daerah yang memerlukan. Ketika jadi dari 20 jasa pengelola limbah medis yang ada di seluruh Indonesia, mayoritas itu mungkin sekitar 17 ada di Jawa. Jadi tentu KLHK akan melihat daerah-daerah prioritas, mungkin di daerah timur gitu ya. Dan ini diserahkan kepada pemerintah daerahnya. Ini untuk membantu supaya pengelolaan limbah medis di daerah-daerah yang memang kurang dan perlu dibantu bisa itu. Dan tadi yang disampaikan Dr. Lia, memang ada rumah sakit itu lebih banyak Kemkes yang lebih luar jasa, itu memang pembinaan dan pengawasannya ada di kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan mulai tahun ini di awal tahun Bu Menteri mengeluarkan Permen LHK nomor 4 tahun 2020, tahun lalu. Itu yang mewajibkan semua manifest itu dalam bentuk elektronik sehingga kita bisa ngecek dari mulai limbah tersebut dihasilkan di rumah sakit, saat itu dikirim oleh transporter dan saat diterima. Ketika yang menerima menyebutkan jumlahnya kurang dari yang pada saat dikirim, kita bisa mendeteksi ada di mana kebocorannya itu. Baik, Bu Sinta. Itu yang tadi disebut Dr. Lia. Jadi kami punya. Artinya ini bisa ada pertanggungjawaban begitu juga, ya? Baik. Setiap rumah sakit wajib melakukan pelaporan kepada kami dan baik. Dan memang pelaporannya sekarang secara elektronik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya seperti apa juga tidak hanya mungkin rumah sakit yang harus benar mengelola limbah medis mereka, tapi masyarakat sekarang juga harus mengetahui informasi seperti itu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali usai jeda.